Tanah ini yang akhirnya menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Tetapi terjemahan dan penafsirannya itu sudah diubah-ubah oleh Kristen. Sampai akhirnya tahun 1947 Liga Bangsa-Bangsa memberikan landasan untuk berdirinya negara bangsa Israel. Israel atau negara Israel. Tahun 48. 1948 baru menjadi bangsa Negara. Israel merdeka. Ternyata dari mereka itu di belakangnya ada pihak-pihak Kristen yang juga setuju dengan Zionis itu, Iya. yang mana mereka punya pandangan sama, ada yang dari teologisnya, tapi juga ada dari politiknya gitu kan. Iya. Teologisnya mereka berdasarkan kitab yang disebut dengan Bible-nya orang Kristen, Iya. di mana Bible-nya orang Kristen itu itu sebenarnya 2/3-nya itu punya orang Yahudi. 2/3-nya. 2/3-nya yang disebut dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama memang diceritakan dari masa penciptaan sampai nabi-nabi kecil. Torah itu ya. Tanah lebih tepatnya. Tanah. Kalau Torah itu bagian dari tanah. Tanah itu adalah 3 kelompok kitab yang disebut dengan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Nevi'im kisah nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan orang bijak. 3 kelompok ini disebut tanah. Nah, tanah ini yang akhirnya menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Tetapi terjemahan dan penafsirannya itu sudah diubah-ubah oleh Kristen. Sehingga seolah-olah selain menceritakan tentang sejarah bangsa Israel, tanah ini oleh orang Kristen dianggap sebagai sudah membicarakan tentang akhir zaman dan juga kedatangan Yesus di kitab orang Kristen yang Perjanjian Baru. Itu yang sekarang terjadi dengan kitabnya orang Kristen. Jadi orang Kristen merasa menjadi bagian daripada perjalanan bangsa Israel ini, sehingga orang Kristen merasa menyebut diri mereka sebagai Israel rohani. Ya, kalau secara nasab nggak ada hubungan sama Israel. Nggak ada hubungan. Tapi karena ada kedekatan dengan kitab yang mereka pakai, sehingga mereka merasa mereka sebagai bangsa Israel secara rohani. Jadi kalau bahasa kita tuh anak ideologis lah gitu anak ideologis, ngaku-ngaku lah gitu. Ngaku-ngaku, rohani gitu ya.